대답해서 다들 나한테 거짓말하는 이유가 뭐냐고. 아웃 오브 안중. 넌 내 안중에도 없거든? 야, 첫사랑이었으면 그렇게 상처 안 줬을 텐데. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser yang makin seru tentunya. Gimana di reviewnya? Ini dia, by Mimin. Lee Gun sudah mulai ingat dengan apa yang terjadi sama dirinya. Dia tahu kalau misalkan dia itu kecelakaan bukan jatuh dari tangga, tapi jatuh ke air. Tapi ingatan itu masih samar-samar dan dia mencoba untuk memastikan sama Juyeon. Cuma Juyeon bilang bahwa dia itu nggak ada yang dia sembunyikan dan dia meminta Lee Gun untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi Lee Gun tetap memaksa Juyeon untuk berkata jujur sama dia. Namun setelah itu akhirnya Lee Gun mau untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah diperiksa, untung aja Lee Gun tuh gak kenapa-kenapa dan semuanya normal-normal aja. Tapi Juyeon ngerasa bersalah akan hal itu. Dan percakapan dia didengarkanlah sama si Lapet yang satu ini. Jadi dia tahu kalau misalkan percobaannya Juyeon itu kepada Lee Gun ada efek sampingnya. Sementara itu Lee Sin memilih untuk minum-minum karena dia juga terpaksa harus menuruti permintaan dari CEO Big Picture untuk menandatanganin perpanjangan kontraknya di sana. Karena kan rahasianya udah diketahuin sama CEO Big Picture. Jadi mau nggak mau Lee Sin harus mematuhi apa yang dia pengen. Walaupun sebenarnya dia tuh nggak mau dan pengen bergabung dengan agensi abangnya ya kan. Tapi apa boleh buat. Terus ketika sudah selesai pemeriksaan, Lee Gun memastikan kembali sama Juyeon apakah ada hal yang memang gak harus dia tahu ataupun disembunyikan sama Lee Sin dan juga Juyeon dari dirinya. Juyeon bilang gak ada dan Lee Gun meminta Juyeon untuk menatap matanya agar dia tahu bahwa Juyeon itu jujur ataupun bohong. Nah setelah itu tiba-tiba datanglah teleponnya Lee Sin. Dia bilang kalau misalkan dia itu lagi minum dan juga mabok banget. Jadi dia minta sama Juyeon untuk jemput dia ke sana. Ya sudah ikut juga serta Lee Gun karena dia juga khawatir sama adiknya. Sesampainya di sana, Lee Gun itu kan masih pengaruh obat tidur sehingga dia tertidur dan Juyeon meminta sama supir taksi untuk menunggu di sana. Lalu dia masuk ke dalam bar dan ternyata si tukang bar itu bilang bahwa ya ini yang terjadi sama si Lee Sin. Dia dipukul sama dua orang yang kebetulan juga pelanggan di sana dan itu ternyata atas permintaan Lee Sin sendiri. Lalu Juyeon melihat hal itu dan dia mencoba untuk nolong, cuma dia langsung teringat tentang masa lalunya ketika dia membuka pintu dan melihat apa yang terjadi sama ayahnya. Dan untung aja, Lee Gun tiba-tiba datang dan juga berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Dan bahkan mereka sempat mau nyerang Juyeon. Lee Gun langsung marah besar dan mereka akhirnya bilang bahwa semua itu atas permintaan Lee Sin. Lee Sin yang diminta untuk dipukul sama mereka. Nah setelah itu Juyeon berusaha untuk ngebawa Lee Sin, tapi ternyata Lee Gun tertidur lagi karena efek obat tidurnya itu masih ada. Sehingga mau nggak mau Juyeon harus ngebawa dua kakak beradik itu ke rumah sendirian seperti ini. Berat sih, tapi ya gimana lagi ya kan. Awalnya niatnya itu mau dia tinggalin di sana, cuma nggak mungkin juga. Hingga akhirnya berhasil Juyeon ngebawa mereka sampai ke kamar tidur mereka. Tapi nggak sampai di situ guys. Saking ausnya, Juyeon minum terlebih dahulu dan itu cukup banyak dia minum. Nah setelah itu dia mengobatin luka-lukanya Lee Sin. Nah ternyata Lee Gun juga memiliki luka. Berbeda dengan Lee Sin, ketika mengobati Lee Gun, Juyeon ini memiliki perasaan yang deg-degser, yang berarti bahwa dia itu sebenarnya mulai jatuh cinta sama Lee Gun. Dia udah nggak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Tapi dia masih berusaha untuk profesional bahwa Lee Gun adalah pasiennya dan dia adalah dokternya. Keesokan paginya, Lee Gun bermimpi lagi bahwa dia didatangin sama cinta pertama masa kecilnya, Kyung Juyeon. Tapi ketika dia bangun, ternyata di samping dia adalah anjing mereka dan dia pun tidak sengaja menginjak kotoran anjing mereka.
Setelah itu, Lee Gun berangkat kerja dan ternyata pada hari itu ada pemotretannya Sion untuk iklan. Cuma Sion tiba-tiba aja berulah karena dia nggak suka dengan kostumnya dan juga warnanya karena kan bentukannya itu kayak kotoran. Jadi dia nggak suka dan bilang sama sutradaranya sama Lee Gun juga bahwa dia tidak mau melakukan pemotretan iklan pada hari itu. Sehingga sutradaranya marah sama Lee Gun dan bilang bahwa Lee Gun harus mengganti rugi semuanya dari waktu sampai juga uang. Terus Lee Gun berusaha untuk berbicara sama Sion tapi ternyata dia itu udah menghilang gitu aja. Dan setelah itu dia pergi untuk bertemu investor dan ternyata dia berpapasan lagi dengan CEO Big Picture. Tapi kali ini giliran Lee Gun yang dipandang sebelah mata sama investor itu. Yaps, karena CEO Big Picture itu berhasil mendapatkan penambahan kontrak sama Lee Sin. 네네. 네. Sementara itu Sayan sudah siap-siap karena kan sekarang dia bekerja sebagai penerjemah untuk pelatihnya Lee Sin dan juga Sion. Nah ketika dia mau berangkat dia bertemu dengan ibunya Juyeon dan dia dimarahin gara-gara dia mengubur botol-botol bekas minumannya di tanah depan rumahnya Juyeon. Terus dia juga diperingatkan sama ibu Juyeon bahwa ibunya dia sudah nyuruh dia pulang karena ayahnya udah marah-marah. Tapi tujuan dia belum tercapai karena kan dia masih pengen mencari pria masa kecilnya yang memang juga merupakan cinta pertamanya. Terus temannya Lee Gun datang menemui Lee Sin, dia meminta maaf atas kejadian kemarin dan Lee Sin pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dan dia juga cerita tentang Sion yang tiba-tiba aja kabur dan kebetulan ada di sana Juyeon, dia mendengarnya dan dia berusaha untuk ngebantu Lee Gun untuk memujuk Sion. Dan ketika dia mau pergi dihampirinlah dia sama Lee Sin. Untung aja itu ada Sayan dan juga pelatih mereka nyuruh Lee Sin untuk segera berlatih biar dia nggak ngegangguin Juyeon. Dia juga heran kenapa Juyeon dan juga Sayan bisa saling kenal dan Sayan bilang bahwa dia sama Juyeon itu tinggal satu rumah dan itu dikonfirmasi langsung sama Lee Sin karena dia pun heran kok bisa-bisanya Juyeon kenal sama orang yang seperti ini gitu. Jadi Lee Sin mikir bahwa cinta pertama abangnya adalah Sayan dan dia juga minta Sayan untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia nggak mau kalau nanti Sayan itu mengganggu Lee Gun dan juga Juyeon. Katanya sih seperti itu gitu kan. Tapi Sayan bilang gak ada hubungannya juga sama dia dan dia bakal tetap dengan pekerjaannya. Bahkan dia juga menyampaikan sama Lee Sin bahwa dia nggak peduli sama sekali dengan apa yang dibilang sama Lee Sin dan inilah akibatnya. Sion ternyata sekarang berada di sekolah. Dia ngeposting di media sosialnya dia lagi nangis dan juga sedih butuh hiburan gitu kan. Tapi ternyata itu hanyalah air mata buaya. Ternyata Juyeon menemukan bahwa Sion memposting hal itu memakai cairan yang digunakan sebagai air matanya. Lalu dia diberikan peringatan, bukan peringatan sih, lebih ke nasihat oleh Juyeon. Karena Sion cerita bahwa di mejanya itu ditulis sama teman-temannya dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas seperti bolian gitulah. Nah terus Juyeon mengumpamakan dia mengambil kantong sampah dan memberikannya sama Sion. Sion bilang ya kalau misalkan dikasih sampah gitu dia bakal buang. Dan itulah yang dimaksud sama Juyeon. Jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat ataupun perkataan yang sampah seperti itu ya udah ignore aja gitu. Jadi segala perkataan-perkataan ataupun komentar-komentar jelek tentang kita ya abaikan saja. Lebih baik fokus kepada hal-hal yang positif dan juga orang-orang yang mendukung kita. Kalau misalkan ada kritik, kita terima dan juga kita memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. Nah Juyeon udah capek banget tuh kan memberikan nasihat sama Sion. Tiba-tiba aja dia ditinggal dan ketika dia buka matanya loh Sionnya udah gak ada gitu kan. Kasihan banget. Nah sementara itu Lee Gun tuh udah khawatir banget dan dia berusaha untuk mendapatkan investasinya. Ternyata si Big Picture itu baik-baik aja dan dia berhasil. Tapi untuk giliran Lee Gun itu kayak sedikit ditolak lah, 50% iya dan 50% enggak sama investornya. Terus Lee Gun mendapatkan telepon lagi dari sutradara tempat si Sion itu harusnya syuting ya kan. Dan ternyata dia udah mau syuting dan diantarkan juga sama Juyeon. Setelah itu Juyeon langsung pulang dan itulah dilihat sama Lee Gun sampai dari sana dia kira Sion bakal ngelulah lagi. Tapi ternyata semua baik-baik aja. Dan ketika dia temuin Sion dia bilang bahwa untuk jangan dipaksain. Tapi Sion bilang nggak apa-apa dia memang mau. Dan itu semua berkat dari Juyeon yang sudah mau ngomong sama dia dan juga menasihati dia
dia. Makanya dia sadar bahwa dia nggak mau nyusahin Lee Gun, karena kan Lee Gun udah baik banget sama dia. Setelah itu, Lee Gun nelpon Juyeon atas rasa terima kasihnya. Dia ngajak Juyeon untuk makan malam bersama. Juyeon ya seneng banget lah karena diajak makan malam bersama sama Ayang ya kan, calon Ayang. Setelah itu dia langsung beres-beres dan juga langsung naik taksi. Dia minta sama supir taksinya untuk segera sampai di lokasi yang mereka tuju. Dan gak lupa juga touch up. Mereka berdua sudah menuju ke lokasi termasuk Lee Gun, dia juga bersiap-siap. Tapi di tengah jalan, Juyeon ditelepon sama si Lee Sin. Dia bilang bahwa dia sudah menemukan buku harian yang dimaksud sama Juyeon. Jadinya ya Lee Gun udah sampai di lokasi. Dia tunggu-tunggu Juyeon tak kunjung datang. Padahal udah disiapkan semuanya. Dan tiba-tiba Juyeon mengirimkan chat. Dia bilang mereka nggak jadi makan malam pada hari itu karena dia ada kerjaan di rumah sakit. Padahal ya ini nih, Lee Sin berpikir bahwa dia bakal bisa mendapatkan Juyeon karena dia ngira bahwa Sean adalah cinta pertama abangnya dia. Dan dia berencana bakal membuat Lee Gun bersama dengan Sean. Terus kan ternyata di tempatnya Lee Gun itu tiba-tiba aja dong Sean datang ke sana dan memilih untuk bergabung gitu kan. Ya sudahlah, tanpa babi bu, Sean ini kan kadang-kadang ya dia nggak malah memakan makanan yang udah dipesankan sama Lee Gun untuk Juyeon. Nah terus dia kan kepo banget nih sama Juyeon, jadi dia bertanya apa-apa aja yang diceritain tentang Lee Gun oleh Juyeon. Saya memulai dari bahwa Kyung Juyeon itu adalah cinta pertamanya Lee Gun, dan dia juga cerita sama Lee Gun bahwa dia juga sedang mencari orang yang juga merupakan cinta pertamanya, cuma sampai sekarang belum jumpa. Jadi dia pengen tahu sama Lee Gun bagaimana rasanya jumpa berpuluh-puluh tahun, belasan tahun orang yang dia cintain. Iya, otomatis rasanya itu kayak bahagia banget, kata Lee Gun. Ditambah lagi dia masih ingat gaya bicaranya Kyung Juyeon dan aroma air tempat Juyeon itu menyelamatkan dia dulu. Nah ketika cerita itu terlihat bahwa Seon tuh gak ingat apa-apa. Jadi ini Mimin masih berpendapat bahwa Juyeon adalah cinta pertamanya Lee Gun, bukan Seon. Mungkin yang dicari sama Seon itu adalah orang lain gitu loh. Dan Seon bilang sama Lee Gun bahwa Juyeon itu sangat-sangat mengkhawatirkan Lee Gun. Nah mendengar itu Lee Gun langsung mencoba stay cool, tapi dalam hati kayak pengen teriak gitu kan. Nah di sisi lain di sini Lee Sin tuh ketika Juyeon datang, Juyeon jadi bingung nih, ini kok makan malam romantis gitu kan. Dia langsung nanya di mana buku hariannya. Tapi Lee Sin bilang bahwa dia cuma nemuin sebuah buku gitu, dan ketika dicek sama Juyeon, itu kayaknya bukan buku harian yang dimaksud sama Juyeon gitu. Karena itu memang cuma alibinya Lee Sin aja agar dia bisa ngobrol dan juga ya makan berdua bersama dengan Juyeon. Tapi Juyeon terus-terusan melihat jam tangannya karena kan dia emang ada janji sama Lee Gun. Dan dari sanalah Lee Sin juga memancing Juyeon untuk membicarakan Lee Gun, dan dia tahu kalau misalkan Juyeon itu selalu berbinar-binar matanya ketika membicarakan abangnya Lee Gun. Dan dia tahu pasti bahwa Juyeon sangat-sangat mencintai Lee Gun. Setelah itu disinggunglah sama Lee Sin untuk memastikan apakah Juyeon betul cinta pertama abangnya ataupun tidak. Nah karena enggak, di sini jadinya Juyeon tuh kayak ngerasa bersalah gitulah sama Lee Gun. Padahal sebenarnya dia itu cinta pertama Lee Gun, cuma nggak tahu kenapa dia nggak ingat ataupun gimana. Mungkin ada trauma di masa lalu yang membuat dia ingatannya pun jadi hilang beberapa. Setelah itu dia sampai ke rumahnya Lee Gun, dia kayak capek banget. Dan setelah itu dia ngajak Lee Gun untuk makan bersama. Lee Gun bilang oke gitu kan. Nah ketika mereka lagi makan, mereka nggak sadar kalau mereka itu terlalu dekat sehingga mereka berdua langsung deg-degser. Dan mereka langsung minum hingga mereka berdua pun tertidur pulas. Dan ketika Juyeon bangun, dia langsung deg-degser karena terlalu dekat dengan Lee Gun. Sampai-sampai dia bilang Lee Gun itu wah tampan kali ya kan, kayak Mimin gitu. Terus dia mencoba untuk sadar dan ini yang dia lakukan. Renyah kali suara tamparannya ya kan. Aduh untung aja Lee Gun cinta ya kan, kalau enggak dah habis tuh Kyung Juyeon sama dia. Terus pada malam itu Lee Gun ngajak Juyeon pergi ke sekolahnya Sion. Karena kan ya setelah diceritain sama Juyeon bahwa di mejanya Sion tuh dicoret-coret sama teman-temannya dengan kata-kata yang kurang pantas. Nah mereka sampai di kelasnya Sion. Jadi niat Lee Gun tuh pengen ganti mejanya. Cuma Juyeon memiliki ide, dia bilang bahwa gimana kalau misalkan kita gambar ulang aja. Ya sudah, disetujuin lah sama Lee Gun. Mereka langsung ngambil kuas dan juga cat.
Lalu mereka buatlah gambar yang memang bagus dan juga pantas di sana, dan mereka cat putih dulu, dan ternyata mereka itu ngegambar bendera Korea. Dan ketika proses menggambarnya, Joon tuh udah semakin gak bisa nih nahan perasaannya sama Lee Gun. Dia lihat Lee Gun tuh kayak ganteng banget dan perasaannya udah mulai meledak-meledak. By the way, ini hasil gambar yang udah mereka buat. Dan ketika mereka keluar dari sana, ternyata HP-nya Lee Gun tuh ketinggalan. Jadi dia bilang sama Joon, tunggu 1 menit, dia bakal ngambil HP-nya. Di situ Joon tuh udah perasaannya makin gak karuan dan dia pengen memastikan apakah dia betul cinta sama Lee Gun ataupun tidak. Dan dia langsung lari ke arah Lee Gun. Dan ternyata setelah dia pastikan baik dirinya maupun Lee Gun sama-sama deg-deg ser. Akhirnya Joon mengkonfirmasi bahwa dia beneran jatuh cinta dengan Lee Gun. Wah, apakah bakal terjadi kisah vacuum cleaner dengan vakumnya yang gitu? Kita lihat besok ya guys ya. By the way, di sini Mimin mau kasih teori-teori yang beredar di luar sana. Joon itu ini bukti kalau Joon adalah cinta pertama Lee Gun. Ini wajahnya kan yang diingatannya Lee Gun. Nah, kalian ingat dong di episode ini itu di spill ketika Joon teringat ketika melihat ayahnya nih, Mimin perbesar tuh, samakan wajahnya dengan ini. Jadi udah pasti fix Joon adalah cinta pertama Lee Gun. Cuma alasan kenapa dia nggak ingat, nah itu tuh entah kenapa. Oke, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.